Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya memberi judulnya adalah kesaksian. Kesaksian Bapak Ibu Saudara ya, kesaksian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kesaksian hidup itu. Bapak Ibu Saudara, kesaksian hidup itu. Saya pernah membaca sebuah artikel pemimpin rohani, dua hal yang sangat penting gitu ya. Dua hal yang sangat penting bagi pemimpin, bagi pelayan Tuhan adalah yang pertama visinya, yang kedua kesaksian hidupnya. Dua-duanya ini membahayakan iblis, Bapak Ibu Saudara. Dua-duanya ini sangat menghancurkan kuasa gelap, yaitu yang pertama adalah pelayan Tuhan, pemimpin rohani, sudah baik itu pemimpin PA, pemimpin komsel, persekutuan, jemaat. Dua hal yang penting. Yang pertama adalah visinya, yang kedua adalah kesaksian hidupnya. Tuhan Yesus pada waktu diberitahu bahwa Allah akan lahir seorang anak, maka Bapak Ibu Saudaraku, Herodes membunuh bayi-bayi dengan membabi buta karena adanya visi, saudara-saudaraku, dan adanya kesaksian hidup yang luar biasa itu. Ya, sehingga Herodes membabi buta, Bapak Ibu Saudara. Nah, berapa banyak anak-anak Tuhan, pelayanannya bagus, saudara-saudaraku, hanya rusak setitik dan rusaklah susu sebelangga itu Bapak Ibu Saudara. Jadi eh, kesaksian hidup itu sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana cara kita hidup. Nah, kita punya visi 111 GKKD 5 kali, itu visinya, dan perlu dukungan adalah kita bersaksi. Nah, bagaimana kalau kesaksian hidup kita itu tidak mendukung itu, maka kita tidak bisa mengerjakannya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita, saudara-saudaraku, tidak bisa membawa satu satu GKKD 5 kali karena visinya saudara-saudaraku punya, tetapi kesaksian hidupnya tidak punya, maka kita mati, Bapak Ibu Saudara, mati secara rohani. Ya, saudara-saudara, karena kesaksian hidup ini membuktikan bahwa kita benar, Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa eh, mengerjakan itu oleh karena dukungan kesaksian hidup. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, kita punya kesaksian hidup yang baik sehingga kita bisa eh, menjangkau lebih banyak Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ya, kesaksian hidup Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini sebenarnya saya ambil dari silsilah, ya, 1 Tawarik 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya, bukan karena yang lain, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat ayat ini menunjukkan kepada kita Saul mati bukan karena pedang atau yang lain, tapi karena perbuatannya. Walaupun ada cerita Bapak Ibu Saudaraku, dia terbunuh oleh dia menancapkan dirinya kepada pedang, ya saudara-saudaraku. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita, memberitahukan kepada kita, saudara-saudaraku, betapa kesaksian hidup itu penting.
Karena Saul mati bukan karena yang lain, tapi karena perbuatannya sendiri, saudara-saudaraku. Ya, sama seperti eh, pada waktu Saul mengejar Daud di gua, di pegunungan, saudara-saudara, sebenarnya ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, saudara-saudara, tetapi tidak dilakukannya. Dia hanya memotong jubahnya si Saul, lalu menancapkannya pada tombak dan mengibarkannya, Bapak Ibu Saudara, mengibarkannya. Nah, itu tanda sebenarnya adalah kesaksian hidupnya dia sudah dirobek, saudara-saudaraku, sama Daud. Bisa saja dia memberitahukan kepada banyak orang secuil kehidupan, secuil kain kehidupannya Saul, maka sebenarnya Saul mati secara eh, nama, Bapak Ibu Saudara, kesaksian hidupnya runtuh, tetapi tidak dilakukan oleh Daud. Nah, tetapi karena kesaksian hidupnya Saul sendiri, maka saudara-saudaraku, Saul mati, saudara-saudara, ya, karena perbuatannya sendiri dia mati. Jadi kita perlu menjaga kesaksian hidup kita. Kita perlu, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita ini eh, menjaganya benar-benar supaya kata orang tidak ada cacat celanya. Saudara-saudara, ya, Yesus tidak bercacat. Yesus kehidupannya tidak ada yang bisa dipersalahkan. Yesus kehidupannya luar biasa, sudah menjadi contoh, teladan, dan dia betul-betul eh, saudara, tidak ada sedikit pun orang mencari kesalahannya, menemukannya. Nah, mari kita lihat dari ayat ini apa yang kita bisa temukan, ya, saudara-saudaraku, ya, karena perbuatan, ya, saudara. Jadi perbuatan itu adalah sebuah kesaksian hidup kita, saudara-saudaraku. Perbuatan kita, kesaksian hidup kita. Orang tidak akan percaya kalau kita tidak eh, punya perbuatan yang baik, saudara-saudara. Oleh karena itu, perbuatan baik itu penting karena itu merupakan kesaksian. Karena itu merupakan eh, sesuatu yang bisa terlihat, tampak terlihat seperti baju, seperti jumbai jubah. Itu kelihatan, saudara-saudara, itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan adalah merupakan sebuah kesaksian kita, saudara-saudara, kesaksian hidup kita. Oleh karena itu, bagaimana kita di kantor, bagaimana kita di kampus, bagaimana kita di masyarakat, Bapak Ibu Saudaraku, perbuatan-perbuatan kita ini adalah jubah kita, pakaian kita, adalah kesaksian hidup kita, saudara-saudara. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua adalah jangan tidak setia. Tidak setia terhadap Tuhan oleh karena tidak berpegang kepada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, kata firman Tuhan demikian. Jadi yang kedua adalah kesetiaan. Saudara, kesetiaan kepada Tuhan itu menghasilkan perbuatan, Bapak Ibu Saudaraku. Kesetiaan terhadap Tuhan menghasilkan perbuatan, menghasilkan kesaksian hidup. Ya, banyak sekali saudara-saudara, orang-orang yang ketemu Tuhan, setia terhadap Tuhan, saudara-saudara, itu hidupnya jadi berkat, mengalami perubahan, mengalami, saudara-saudaraku, hal yang berbeda. Dulu orangnya eh, suka marah-marah, jadi tidak marah-marah, jadi lemah lembut, jadi murah hati. Dulu pelit gitu ya, jadi murah hati karena pertemuan dengan Tuhan. Dia setia terhadap Tuhan, dia berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga masalah yang terjadi dia dikuatkan oleh firman Tuhan. Mau bumi berguncang, mau situasinya berubah, mau apa, karena orangnya ini setia terhadap Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, dia, saudara-saudaraku, berpegang kepada firman Tuhan, hidupnya dia tidak berubah. Saudara-saudara, hidupnya dia setia, hidupnya dia berpadanan, hidupnya dia berukuran dengan firman Tuhan, bukan berukuran dengan yang lain. Yang terakhir adalah selalu minta petunjuk Tuhan. Nah, si Saul tidak meminta petunjuk Tuhan. Saul tidak setia, ya.
Saul karena perbuatannya dia mati, saudara-saudara. Jadi yang terakhir tidak minta petunjuk Tuhan. Betapa pentingnya setiap pagi kita minta petunjuk Tuhan, saudara-saudara kita sehingga dijaga oleh firman Tuhan hidup kita, di cover oleh firman Tuhan hidup kita. Saudara-saudaraku diukur oleh firman Tuhan hidup kita. Firman Tuhan menjadi jalan bagi kita, firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita karena kita minta petunjuk Tuhan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Saul, saudara-saudaraku, Saul karena perbuatannya dia mati, saudara-saudara, karena dia tidak setia, dia mati juga, saudara, tidak berpegang kepada firman Tuhan. Dan terakhir karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan, dia malah minta petunjuknya kepada arwah, Bapak Ibu Saudara, kepada hal yang lain. Itu berdosa di mata Tuhan. Kita harus minta petunjuk kepada Tuhan, jangan berminta petunjuk kepada dunia lain. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta petunjuk Tuhan, kita minta firman Tuhan. Mari kita memiliki kesaksian yang hidup, Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita dengan cara minta petunjuk Tuhan, bukan minta petunjuk yang lain, dengan cara setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara.